Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Teman-teman kurban, perkenalkan ini Bang Hada namanya. Teman-teman nggak akan ketemu Bang Hada kalau siang-siang mah jarang dia di kandang. Dia ini seringnya tugasnya untuk tahun ini adalah jaga malam. Jadi kalau yang lain tidur, Bang Hada nggak boleh tidur gitu kan, yang namanya domba, yang namanya kambing. Itu kan makhluk hidup ya, jadi harus dijaga 24 jam nih. Selain itu, Mang Hada juga bertugas untuk melayani teman-teman. Jadi selama kita buka di belakang Kopi Tuku itu, kita buka 24 jam nih. Udah kayak apotik. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama Mang Hada. Mang Hada ini udah 3 tahun sih sama kita. Ya, Mang Hada, apa kabar Mang Hada? Alhamdulillah. Ada udah berkeluarga belum? Udah. Udah, anak ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Asli mana? Cianjur. Cianjur ya. Tempat satu kampung berarti sama domba-domba sama kambingnya. Iya. Nah, kita ngambil domba-domba sama kambing-kambingnya dari kampungnya Mang Hada nih. Ya, jadi selain kita kerjasama dengan beberapa petani, memang di sana itu kebiasaannya menjadikan hewan itu sebagai tabungan ya Mang Hada ya. Gitu ya. Jadi memang pencaharian mereka utamanya bukan beternak, tidak. Mereka itu lebih ke perkebunan gitu ya. Sayuran, ada sawah juga mungkin ya Mang Hada ya. Gitu, ada sawah juga. Nah, mereka pulang itu sambil ngarit, ngasih makan ke domba dan kambing gitu. Jadi terpisah-pisah tuh kandangnya gitu. Jadi selain memang stok kita untuk memenuhi kebutuhan jamaah yang lumayan besar, yang per tahunnya itu lebih dari 100 ekor kurang lebih, itu kita juga mengundang beberapa petani-petani yang memang menabung di rumahnya gitu untuk bisa dijual ke kita dan kita bisa jual juga ke teman-teman sekalian gitu. Mang Hada ini udah tahun ketiga ya? Iya, udah tahun ketiga. Alhamdulillah. Dulu waktu pertama kali kesini gimana tuh ceritanya tuh bisa diajak gabung sama tim Abu Kausar ke awal-awal? Iya, diketemuin sama temen gitu. Awalnya iya. Ditawarinnya gimana sih? Suruh jaga kambing gitu? Iya, disuruh jaga kambing. Jaganya kalau dulu mah saya 24 jam jaganya. 24 jam ya? Iya. Ngarit juga ya, ngarit ya? Kalau ngarit sih enggak. Oh enggak ya? Jaga doang 24 jam. Berarti memang jaga dari dulu Iya, tugasnya iya. security domba nih. Karena kita pernah punya pengalaman domba itu dicuri sama orang ketika malam. Jadi dulu itu kita pernah yang jaga, yang ngarit orang yang sama tuh. Ya kita nggak bisa nyalain yang jaga juga, yang namanya ngarit kan capek ya, orang butuh istirahat juga gitu ya. Akhirnya kita belajar, nah kita tugaskan khusus lah nih Mang Hada nih. Khusus jaga malam. 3 tahun lalu, alhamdulillah semenjak 3 tahun lalu sampai sekarang gitu kita aman tuh, nggak pernah aja ada cerita-cerita kehilangan gitu ya, atau mungkin yang namanya makhluk hidup ya, ntar ada yang tiba-tiba malam-malam beradu gitu ya. Iya. Talinya lepas, kabur gitu kan. Atau sekarang mungkin ada yang kejepit. Nah, yang kayak gini-gini nih, talinya kelilit gitu. Nah, itu yang harus Nah, diperhatikan. itu yang lebih berat. Itu ngeri banget gitu. Nah, Soalnya nggak apa Pak, nggak dilihat satu persatu kan. Oh iya. Atau tiba-tiba Nah, itu yang harus dijagain banget tuh. Jangan sampai kita sudah diamanahkan para pekurban tapi pas dicek wah kurbannya sakit, kurbannya luka, itu kan tidak amanah ya. Sementara kita kan harus menjaga amanah dari para pekurban. Memang ada suka dukanya apa sih selama bergabungnya 3 tahun perjalanan sampai sekarang? Kalau masalah suka dukanya banyak sih. Banyak ya? Tapi banyakan sukanya, banyakan dukanya nih. Separuh-separuh. Oh, separuh-separuh. Emang luar biasa ya. Karena dulu waktu awal-awal pertama ini sama seperti teman-teman yang ada di kandang sekarang gitu ya. Mereka bukan warga asli sini gitu. Mereka bukan warga asli Vida, tapi tadi di kampungnya Mang Hada di Takokak mereka sudah punya keluarga, mereka meninggalkan keluarga seolah-olah seperti berjihad gitu ya. Dengan jiwa dan raganya gitu ya, 24 jam di sini, bahkan tidur juga sama kambing gitu ya. Luar biasa dah perjuangannya. Tidur sama kambing. Oh iya, Masya Allah.
Tapi sukanya mereka itu dihitungnya harian tuh. Iya. Harian dan awet, uang yang nggak kepake gitu, karena kita juga tanggung biaya makannya, biaya makan itu semua kita tanggung. Sehari 3 kali, sehari 2 kali Bang? 3 kali. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Bergizi ya. Karena kita memang menyediakannya juga harus memang nggak mewah sih, tapi minimal ada karbohidrat dan proteinnya gitu. Ya mudah-mudahan Nggak usah mewah-mewah. nggak usah mewah-mewah ya. Yang penting Penting enak. gizinya. Sama mecin. Ya gitu sih ya, paling jadi teman-teman di sini kurang lebih sekarang tuh ada berapa orang sih Bang? Kalau nggak salah 8 orang. 8 orang tuh ya. 8 orang itu yang memang harus menjaga kurang lebih sekitar 100 ekor. Kenapa harus banyak? Sebenarnya bukan menjaga sih ya, lebih ke memenuhi kebutuhan pakannya. Karena namanya domba, apalagi kita kan berkomitmen untuk grass fed only ya. Kita harus ngarit sendiri tuh. Kita tuh nggak bisa beli di pasar gitu ya, kasih dedek, kasih konsentrat, nggak bisa. Tapi kita memang harus ngarit gitu, dan Rumput itu lebih alami kan. lebih alami betul. Dan itu sudah dibahas juga tuh sama Kang Cepi gitu ya, Abu Kausar. Bahkan saya juga pernah konsultasi sama dokter bahwa hewan-hewan yang pakan-pakan alami ini lebih bernutrisi Kang, ternyata tuh lebih banyak protein, ada omega 3, dan ternyata Kang Cepi juga merasakan itu lebih lezat ketika diolah tuh. Bumbunya nggak usah banyak-banyak, bumbu tipis-tipis aja dipanggang tuh udah top banget lah gitu. Jadi teman-teman dan para pekurban yang ingin berkurban gitu ya, itu sudah paket tuh. Bisa ngeliat juga kenapa sih kadang banyak yang bilang tuh, kok kurban di sini mahal-mahal gitu ya, kok di sini kecil-kecil ya. Sebenarnya sih kita sesuai dengan harga pasar ya, sama semua tuh. Kalau di kampung, di Jawa ya memang beda lah, karena mereka kan memang tidak banyak biaya operasional yang harus ditanggung tuh. Sementara di sini kita juga harus perhitungkan kesejahteraan pegawainya, kesejahteraan dombanya dan lain-lain. Begitu ya Mang Hada ya. Iya. Ya Mang Hada, harapan Operasional yang lebih gedenya itu ya luar biasa tuh. Jadi dengan teman-teman bisa membeli gitu di kami, itu juga bisa disalurkan juga nih kepada kesejahteraan keluarga-keluarga teman-teman di kampung sana. Mang Hada, dia ada cerita katanya warga di kampung sana tuh memang agak jarang ya makan daging ya. jarang. Ini agak sedikit paradoks nih. Mereka memelihara domba, membesarkan, menjual, tapi kadang mereka sendiri nggak nyobain gitu. Mungkin setelah ngejual bisa kali ya beli sate-sate doang mah. Satu persatu malah ada Satu gitu. satu porsi, tapi bukan dari sembelihan sendiri gitu. Sembelihannya tetap dijual, habis itu mereka ke pasar lah makan-makan gitu. Kang ada kira-kira Sate paling makan-makan. iya. Ada kira-kira ada ini gak nih saran dan masukan apa sih yang bikin menginspirasi Mang Hada gitu biar kok tetap berkontribusi, tetap ingin berpartisipasi kepada kita, kepada Abu Kausar gitu. Memang kita juga nggak bisa sih memberikan yang besar-besar gitu, menjanjikan yang besar-besar. Apalagi kita juga kan memberikan tempat di kandang kambing itu. Kandang kambing Abu Kausar di belakang Kopi Tuku gitu. Teman-teman semua tidur di situ gitu. Karena memang di desain senyaman mungkin sih, memang walaupun dengan penuh keterbatasan gitu. Tapi teman-teman tetap istiqomah nih. Dari 3 tahun lalu banyak yang pasang surut gitu. Ada yang udahan, ada yang lanjut. Nah, Mang Hada ini tetap lanjut nih. Kira-kira motivasi apa sih Mang yang Mang Hada harapkan gitu, yang Mang Hada bisa dapatkan, kenapa bisa tetap terus istiqomah sampai sekarang? Ya sih, gimana ya? Ya intinya itu aja sih, ibadah aja, sebagian gitu. Sebagian pencaharian ya. Iya, sebagian pencaharian. Iya. Kalau ibadah terus gimana ntar makan? Iya. Keluarga juga butuh makan ya. Butuh makan. Siap. Ya intinya buat rekan-rekan sehat selalu gitu. Nih nyemangatin Yang nih. paling utama. Buat nyemangatin teman-teman nih, nanti pastikan YouTube kita juga ditonton nih sama teman-teman yang jaga kandang nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke mereka? Gimana ya? Tetap semangat. Tetap semangat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Bismillah aja. Siap. Kalau saya pribadi
mengucapkan terima kasih banyaklah kepada Mang Hada, kepada teman-teman sekalian gitu ya. Saya berharap teman-teman juga bisa mendapatkan keutamaan pahala yang besar. Karena hari ini nih tanggal 29 Zulqa'dah. Zulqa'dah itu termasuk dalam bulan sucinya umat Islam. Jadi bulan suci umat Islam tuh bukan Ramadan ternyata, Mang. Ada 4. 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang berturut-turut nih. Sekarang Zulhijjah, sekarang Zulqa'dah, bentar lagi Zulhijjah, terus Muharram, habis itu loncat ada Rajab. Gitu. Tidak termasuk Ramadan. Nah, per hari ini itu harusnya ada sidang isbat nih nanti dari pemerintah untuk menetapkan 1 Zulhijjah itu kapan. Fungsinya apa? Yang pertama pasti akan mengarah kepada Idul Adha, Mang. Itu Idul Adhanya itu kapan? Karena Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau belum tanggal 10 Zulhijjah, ya kita belum sholat itu, belum bisa menyembelih tuh. Dan keutamaan yang lain itu ketika memang nanti sore nih. Nanti sore kalau misalnya belum pasti kapan. Belum, tetap sidang isbat dulu tuh. Masa 1 Ramadan doang ya sidang isbat sama 1 Syawal gitu kan. Rata-rata kita cuma nungguin 1 Ramadan sama 1 Syawal gitu. 1 Zulhijjah gak pernah ditungguin, padahal ini penting loh. Bahkan ada hadis dari Bukhari Muslim gitu yang sangat sahih dan disebutkan para ulama itu, tercatat para perawi hadis bahwa 10 pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun, di mana ketika kita melakukan amal soleh itu adalah amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Mang. Gitu. Jadi bahkan kata Rasulullah SAW ketika ditanyakan para sahabat, apakah keutamaan itu mengalahkan pahala jihad? Ini kan jihad udah luar biasa, Mang, ya. Itu pahala yang paling besar, resikonya besar, nyawa. Sekalipun jihad kata Rasulullah, bahkan sekalipun jihad itu lebih utama 1 sampai 10 Zulhijjah. Ketika kita beramal soleh, kita puasa, kita sedekah, apalagi teman-teman di sini nih beribadah untuk mengamankan sembelihan atau hewan kurban para jamaah nih. Karena di hari nahar itu salah satu yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Ini mudah-mudahan meskipun saya nggak tahu nih udah pernah berkurban belum, Mang? Belum sih. Meskipun belum pernah berkurban, insya Allah ya 100 ekor pahala pekurban bisa sampai ke Mang Hada. Amin. Gitu, insya Allah. Meskipun Mang Hada sendiri belum pernah berkurban gitu ya, tapi dengan niat yang kuat gitu ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan berkurban sendiri ya. Tapi barang siapa memberikan kemudahan kepada seseorang Muslim untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala si orang itu yang melakukan kebaikan gitu. Nah, jadi ada satu amalan yang bisa mengalahkan keutamaan 10 bulan Zulhijjah pertama, Mang. Apa tuh? Tahu nggak? Tahu. Keutamaannya itu adalah ketika kita berjihad dengan seluruh harta dan nyawa kita, kemudian kita mati syahid, Mang, dan harta kita habis, nggak pulang lagi tuh. Itu baru bisa mengalahkan keutamaan 10 bulan Zulhijjah. Nah, kalau di Ramadan itu biasanya 10 hari terakhir yang diutamakan malam-malamnya doang kan, karena ada Lailatul Qadar dan dicari ganjil-ganjil doang nih. Tapi kalau 10 hari pertama Zulhijjah siang malam memang gitu. Jadi kita harus benar-benar berikhtiar untuk beribadah yang pol nih. Ya puasa kalau bisa, kalau nggak bisa zakat, zakat lagi, sedekah kalau nggak bisa sedekah, zikir minimal nih, zikir ketika jaga, subhanallah, alhamdulillah, walillahul akbar gitu kan, baca Quran, sholatnya tepat waktu, menjalankan rawatib dan lain-lain. Apalagi ketika memberikan dan merawat hewan kurban secara sungguh-sungguh, ini insya Allah menjadi keutamaan yang besar memang. Gitu, Mang Hada. Mang Hada ada niat kurban nggak tahun ini kalau ada rezeki? Kalau ada rezeki. Masya Allah. Yakin nggak Allah kasih rezeki? Yakin ya. Ini kalau udah niat nih, Mang. Misalnya nanti sore udah sidang isbat, besok 1 Zulhijjah nih. Minimal niat dulu, nggak apa-apa lah. Nggak usah ngelihat mikir pakai logika kita gitu. Tabungan cuma segini kayaknya nggak mungkin saya kurban gitu. Yang penting niat dulu nih. Manjada wajada katanya. Barang siapa ada kemauan di situ ada jalan. Nah, ada sunahnya, Mang. Kalau Mang ada pengen kurban, meskipun belum beli, dijaga dulu jangan sampai nanti potong kuku dan potong kumis, potong bulu-bulu lain, rambut di 10 hari pertama, Mang. Jadi sampai sembelihannya dipotong. Itu ada salah satu sunah sendiri gitu. Kukunya udah panjang belum? Kuku udah panjang belum? Udah segini.
10 hari. Iya. Makanya kalau misalnya belum, ini kesempatannya kalau mau cukur sekarang, kalau mau gunting kuku sekarang gitu, Mang. Mungkin itu aja, Mang. Ada pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada kita dan pemirsa? Maaf, ada yang mau ditanyain. Katanya kalau ini ya, kalau keluarga bapak intinya gitu belum kurban, katanya anaknya nggak boleh gitu. Gimana, Pak? Bapaknya belum kurban, anaknya belum boleh. Oh, saya ngerti nih. Ini memang banyak di lapangan, ini sebenarnya bukan kapasitas saya nih, Mang, buat tanya jawab nih. Ustadz ini sebenarnya. Sekalian aja lah. Cuman setahu saya, Iya. ibadah kurban ini berbeda dengan akikah. Iya. Nah, kalau akikah itu kan sekali seumur hidup tuh. Ketika di hari ke-7, sunnah hari ke-7 kita akikah sekali udah cukup. Gitu. Tapi kalau ibadah kurban itu setiap tahun selama kita mampu, dan nggak ada tuh kalau misalnya orang tuanya belum, anaknya nggak boleh, nggak ada. Yang punya rejeki kurban pokoknya gitu. Siapapun di tanggal 1 sampai 10 di tanggal 10 sampai hari tasyrik ke depannya, kalau kita punya peluang rezeki buat kurban, kita kurban. Jadi nggak ada larangan itu sih setahu saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Bukan Ustadz soalnya. Bisa dengar gitu, dengar dari tetangga gitu di kampung kayak gitu. Iya, itu juga sedengar saya. Gitu sih, Mang. Ada lagi yang Mang kira-kira yang kita ingin sampaikan? Mungkin nggak ada Ya? nggak ada ya. Cukup ya? Iya, cukup. Ini istirahat dulu nih biar ntar malam bisa jaga lagi. Iyalah. Sekali lagi makasih banyak Mang Hadaya sudah mampir. Ini kita ada di Sate Marangi sama Soto Gondrong di Vida Sport Center di Arena. Ini depannya Masjid Al-Araf, depannya lagi itu ada Panahan tuh kalau teman-teman tahu. Sengaja saya pindahkan ke spot yang beda-beda supaya warga Vida dan warga sekitarnya tahu nih. Karena ini masih lingkungan Vida dan dekat kandang kita. Gitu ya, Mang ya? Iya. Kalau misalnya kita mau beli hewan kurban di mana, Mang? Di Pida itu apa? Abu Kausar Livestock. Jangan lihat ke sana. Trustworthy and best quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi, makan, tidur 24 jam. Teman-teman ngejaga hewan-hewan kurban para customer, menjaga amanah agar bisa disembelih di hari Nahr. Karena menjual hewan kurban itu bukan sekedar jualan. Ini amanah, tanggung jawabnya dunia akhirat. Mohon doanya semoga Allah ridho, hewannya sehat semua, laku semua customer senang, dan semua kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.